أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga antum dan keluarga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Ta'ala, dan bertaburkan keberkahan darinya. Dan mudah-mudahan yang sudah memiliki pasangan diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah punya anak, mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah dalam mendidik anaknya, dan terus ya dimudahkan untuk mengarahkan, mendidik, dan menjadikan anak sebagai qurrata a'yun, yaitu yang menyejukkan pandangan hati. Dan semuanya yang keluarganya ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dan sakitnya dijadikan sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah dalam kajian Tazkiyatun Nufus ini poin kita, tema kita lebih mengarah kepada agar kita bisa menghindarkan diri dari sifat marah. Apalagi kita sadar bahwa kita punya sikap yang temperamental gitu ya, yang gampang tersulut untuk marah dan emosional. Maka kita juga harus paham tentang kondisi kita. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa marah itu termasuk dari rukun kekufuran, yaitu disebut min arkanil kufri. Ya, dari 4 rukun kekufuran itu salah satunya adalah ghadab, yaitu marah. Nah, supaya kita bisa terhindar dari marah ya, selain pembentukan akhlak-akhlak melalui membaca Al-Qur'an ya, kemudian dengan terus melatih kesabaran, diantaranya dengan berpuasa, kemudian juga menambah ruh kita dengan sholat tahajud ya, dan amalan-amalan yang lain seperti sedekah ya, dan berdoa kepada Allah ya supaya diberi hati yang lapang, yang tenang, yang gak mudah marah ya. Dalam sebuah kitab yang telah ditulis oleh Mazin Al-Furah, di sana ada beberapa cara ya agar kita bisa terhindar dari marah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Mazin Al-Furah telah menjelaskan kepada kita beberapa poin ya agar kita bisa terhindar dari marah, dan juga saya tambahkan dari beberapa kitab yang lain. Yang pertama, kita harus sadar bahwa marah itu datangnya dari setan ya. Dan kalau kita marah berarti kita membuat setan senang. Nabi mengatakan ya bahwa innal ghadaba minasyaiton. Nabi SAW bersabda bahwa marah itu datangnya dari setan. Nah, hendaknya kita ketika mau marah harus segera ingat bahwa marah ini dari setan, saya nggak boleh ngikutinya ya, dan segera ambil istighfar. Kemudian yang kedua, hendaknya kita meninggalkan sebab-sebab perselisihan ya, perselisihan dengan pasangan, perselisihan dengan teman, perselisihan dengan orang tua, atau dengan siapapun yang dengan perselisihan itu bisa menyulut kemarahan kita. Maka caranya yaitu dengan apa? Dengan mendahulukan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau hampir terjadi selisih, kita hendaknya saling memaafkan ya, supaya tidak terjadi marah, supaya tidak terjadi perselisihan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Ketika kondisi kita memang harus marah begitu ya, ketika kondisi kita memang harus marah gitu, maka ambillah posisi diam gitu ya, posisi diam, kemudian mengatur hati. Boleh ya sesekali kita menarik nafas yang dalam gitu, astagfirullah dan seterusnya ya, karena dengan mengambil posisi diam itu akan lebih aman. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, ya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jika kamu sedang marah, maksudnya kamu memang harus kudu marah begitu, maka hendaknya kamu diam. Kenapa jamaah? Karena dengan diam ini kita dapat menghindarkan hal-hal yang nantinya akan membuat kita menyesal. Ya, mohon maaf kadang-kadang dia lupa ya. Sering saya sarankan sebenarnya kalau kepepet harus mengeluarkan kata-kata ya kata-kata yang baik, tapi kan nggak mudah. Ya misalkan, calon anakku yang menjadi hafid Quran, calon anakku yang kelak akan bermanfaat untuk umat, itu nggak mudah gitu ya. Sebagaimana ibunya Imam Sudes, dan itu bukan hanya perkataan, tapi juga dibarengi dengan hati yang kemudian mengarah ke sana. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Maka kadang-kadang orang kalau marah kemudian dia meluapkan kata-katanya, dia lupa. Contohnya suami aja deh ya, kadang-kadang dia langsung marah dengan istrinya, kalimat yang diucapkan apa? Cerai ya. Dia mengatakan bahwa istrinya sudah bukan lagi istrinya dan seterusnya. Begitu pula kadang-kadang orang tua yang marah, dia mengucapkan kalimat yang buruk pada anaknya ya, jatuh kono misalkan kayak begitu. Kalau itu bertepatan dengan pengijabahan doa, bisa jatuh bener tuh anak, celaka bener tuh anak. Maka pilih aja ketika kita marah, kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut, pilih posisi diam. Dan diam ini kemudian sambil menarik nafas, banyak istighfar juga sebagaimana poin yang pertama. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada poin yang keempat ya, maka kalau tadi itu ya masih dalam kondisi marah ya, maka kita diminta dari duduk, dari berdiri untuk duduk gitu. Nanti kalau duduk juga masih marah, maka kita diminta untuk berbaring. Maka dengan demikian insyaallah akan menghilangkan rasa marah kita. Pada poin berikutnya yaitu yang kelima, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, atau juga bisa dilakukan ketika kita marah di suatu tempat, segera untuk meninggalkan tempat itu ya. Misalkan terjadi perselisihan suami istri di ruang tamu begitu ya, kalau dia mau duduk di situ mungkin nggak memungkinkan ya, atau berbaring di situ nggak memungkinkan, pokoknya segera tinggalkan tempat itu ya. Tinggalkan tempat itu, pergi ke kamar atas atau ke taman belakang ya, lihat tanaman-tanaman ya, ada bunga-bunga yang indah ya, atau ke taman samping kanan ya, di situ lihat ada kolam ya, atau pindah ke taman samping kiri ya, di situ ada kura-kura ya, ada ikan-ikan ya, kemudian juga ada burung-burung yang bergelantungan, masya Allah tuh. Jadi karena meninggalkan suasana tempat marah itu sangat berpengaruh ya untuk hilangnya marah. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pokoknya pergi dulu deh dari tempat itu. Bisa saja di situ sudah ada setan yang banyak banget, yang dia bagian mengajak supaya mata terbelalak, supaya urat leher nampak, supaya mata muka memerah dan seterusnya ya. Pokoknya segera tinggalkan tempat itu. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ke-6, kita melihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalatu wassalam tatkala mendapatkan ujian dari anak-anaknya yang kurang suka terhadap Nabi Yusuf ya, cenderung terus untuk mendoliminya, beliau adukan segala permasalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula
ketika kita ada hal-hal yang kita tidak suka ya, dan kemudian kita melampiaskan justru membawa kemadorotan, maka adukan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Yusuf ayat 86, qala innama ashku bassi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Sehingga adukan segala permasalahan kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir jamaah yang ke-7, dan ini di setiap sesinya sebenarnya, yaitu untuk memperbanyak ta'awud. Bahkan sebelum marah kita pun juga harus senantiasa memperbanyak ta'awud, yaitu permohonan diri, permohonan yang kita lakukan untuk supaya Allah melindungi kita dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang dirajam, yang terajam atau yang terkutuk ya. Dengan doa ini terus kita lakukan, insyaallah Allah akan memberikan penjagaan pada kita dari godaan syaitan. Dan juga di selain itu kita banyak melakukan zikir-zikir yang dengan zikir itu bisa menjadikan hati kita lembut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian siang hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.